Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indri Aurelia dari kelas 3C jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi dalam video ini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah Pendidikan IPS 1 yang diampu oleh Bapak Zeri Rahman Hakim. Halo semuanya, jadi kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang sedang ramai dan diperbincangkan oleh Indonesia dan terlebih khususnya dalam dunia pendidikan, yaitu seorang kepala sekolah yang memberikan hukuman kepada siswa yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Namun tak disangka tindakan itu justru memicu mogok masal siswa SMN 1 Cimarga, dan pada akhirnya kepala sekolah tersebut diberhentikan dari jabatannya. Kasus ini tuh sebenarnya memiliki banyak pertanyaan, apakah tindakan kepala sekolah ini salah atau justru kita sebagai masyarakat itu terlalu cepat untuk menilai. Kita akan membahas dari empat sisi yang penting. Yang pertama adalah sisi hukum. Nah, dilihat secara hukum, kepala sekolah memang memiliki wewenang untuk menegakkan disiplin dan menindak pelanggaran siswa. Tapi tentu saja, setiap hukuman harus diambil sesuai prosedur dan tidak melanggar hak peserta didik. Kalau tindakan yang diambil dianggap berlebihan, bisa muncul anggapan bahwa sekolah melanggar hak anak. Artinya, di satu sisi, kepala sekolah ingin menegakkan aturan, namun di sisi lainnya harus tetap memperhatikan batasan hukum yang berlaku. Kemudian kita akan membahas dari sisi yang kedua, yaitu sisi sosial dan budaya. Nah, dalam konteks sosial dan budaya Indonesia, kita tahu guru, kepala sekolah masih dianggap seorang sosok yang harus dihormati. Jelas saja mereka adalah orang yang mendidik kita agar kita bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan. Namun di era sekarang kenyataannya di era sekarang siswa juga semakin berani bersuara dan menuntut keadilan. Kadang disinilah benturan terjadi. Satu sisi sekolah berusaha menegakkan kedisiplinan, sementara sebagian siswa menganggap hukuman itu terlalu keras dan tidak adil. Padahal anak yang merokok itu jelas melanggar aturan sekolah, dan sekolah punya tanggung jawab moral untuk menegakkan hukumnya atau menegurnya. Nah, ironisnya ketika guru menegur dengan tegas, justru ada siswa yang kabur, mengelak bahkan menolak ditegur. Yang awalnya masih disiplin, malah berubah menjadi konflik besar antara pihak sekolah dengan siswa. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas dari sisi moral, etika, dan adab. Kalau kita bicara moral dan etika, dua-duanya baik guru maupun siswa punya tanggung jawab. Siswa perlu menyadari bahwa merokok bukan perilaku yang pantas bagi pelajar, sedangkan guru dalam memberikan hukuman juga harus menjaga etika dan adabnya. Hukuman seharusnya tidak menjatuhkan harga diri siswa, tapi mendidik dan memberi efek jerak. Kalau dua sisi ini bisa saling memahami, konflik seperti ini seharusnya tidak akan terjadi sampai sejauh sekarang yang dimana siswa mogok masal. Yang keempat, kemudian dari sisi terakhir yaitu sisi profesionalisme kerja. Sebagai seorang pemimpin sekolah, kepala sekolah diharapkan bisa menjadi teladan dan mengelola yang bijak. Profesionalisme tidak hanya diukur dari ketegasan, tetapi juga dari kemampuan berkomunikasi dan mengelola konflik. Jika sampai muncul mogok masal seperti ini, artinya ada celah dalam komunikasi dan pendekatan pembinaan. Namun pemberhentian sekolah tanpa alasan juga atau tanpa melihat konteks kejadian keseluruhan juga bukan solusi. Karena dalam pendidikan yang kita butuhkan bukan mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana memperbaiki sistem agar lebih manusiawi dan dapat mendidik. Nah, dari kasus ini kita mengingat dari kasus ini menjadi pengingat penting bagi kita semua bahwa menegakkan disiplin memang penting, tetapi cara menegakkannya juga harus mengandung nilai hukum, sosial, moral, dan profesionalisme kerja. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.